Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih bisa memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan pembelajaran matematika pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa juga kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua dan senantiasa berjuang agar kita bisa merasakan nikmatnya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang ada pada saat ini. Good morning class, how are you today? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini berberkah dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan berdoa masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada hari ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab 8 yang materinya adalah segi 4 dan segi 3. Jadi materi pada hari ini sekaligus menjadi tujuan kita pada hari ini, yaitu mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3, memahami jenis dan sifat segi 4, memahami keliling dan luas bangun datar segi 4. Jadi seperti yang kalian lihat bahwa di sini ada beberapa gambar yang sudah sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari, ada layang-layang, atap rumah, papan tulis, ketupat, dan segitiga. Maksud saya penggaris yang bentuknya segitiga. Ini sudah sering kalian temukan dalam kehidupan sehari-hari yang ternyata juga merupakan bagian dari matematika yang kita sebut sebagai sebuah bangun datar. Untuk melihat pemahaman kalian terhadap mengenali bangun datar segi 4 dan segi 3, coba kita simak bersama contoh yang ada. Di sini ada sebuah beberapa kotak yang dimana silahkan kalian tentukan banyaknya segi 4 yang terbentuk pada gambar di samping. Kira-kira ada berapa segi 4? Caranya bisa kita lakukan dengan memberikan huruf pada setiap kotaknya. Misalnya di sini A, B, C, D, dan E. Kemudian kita hitung, kita lihat segi 4 yang terdiri dulu dari satu bagian. Jadi A ada segi 4A, B, C, D, dan E. Kemudian kita lihat ada segi 4 yang terdiri dari dua bagian, yaitu segi 4AB, BC, CD, dan DE. Yang terdiri dari tiga bagian, ABC, BCD, dan CDE. 4 bagian dan kemudian 5 bagian. Nah, seperti ini. Dari setiap bagian itu ternyata kita dapat menemukan bahwa segi 4 yang terbentuk dari bangun ini ada 5 ditambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 15. Itu segi 4. Jadi kalau segi 3, silahkan kalian lihat di sini ada sebuah segi 6. Silahkan kalian tentukan berapa banyak segitiga yang dapat ditemukan pada gambar ini. Ada penyelesaiannya di sini. Jadi semua segitiganya ada 22 segitiga. Segitiga A, B, yang C ini apakah sebuah segitiga? Tidak ya. Dia memiliki 4 sisi, jadi dia tidak termasuk sebagai segitiga. D, E, F, yang G ini apakah sebuah segitiga? Tidak. H, I, dan J, dan seterusnya. Kalian bisa menentukannya sendiri sebelum melihat jawabannya. Jadi dari contoh itu kita bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan segi 4 adalah poligon bidang yang dibentuk dari 4 sisi yang saling berpotongan pada satu titik. Atau untuk mudah mengingatnya bahwa segi 4 itu adalah bangun datar yang dibatasi oleh 3 buah sisi. Kemudian segitiga, bangun datar yang dibatasi oleh 2 buah sisi dan mempunyai 3 titik sudut.
Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis dan sifat segi empat. Jadi segi empat itu ada beberapa macam bangun datarnya, yaitu ada persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, dan layang-layang. Karena semua bangun datar ini memiliki 4 sisi. Jadi dia semua termasuk ke dalam keluarganya segi empat. Yang pertama kita lihat persegi. Apa saja sifat-sifatnya persegi? Jadi dia memiliki 4 buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 4, dapat menempati bingkainya dengan 8 cara, keempat sisinya sama panjang. Jadi ini yang paling umum ciri-ciri dari persegi. Dia keempat sisinya sama panjang. Yang mana dimaksud sisi? Sisi ini yang AB, garis AB, BC, CB, dan DA. Dia semua sama panjang. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar. Masih ingat kan yang mana yang dimaksud dengan garis sejajar? Garis yang apabila diperpanjang dia tidak akan bertemu. Jadi yang mana yang sejajar di sini? Ini A sejajar AB sejajar dengan DC. Kemudian DC sejajar dengan AD. Kemudian tiap sudutnya sama besar. Jadi sudut yang terbentuk ini sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D dia semuanya sama besar, yaitu 90 derajat. Kemudian dia juga mempunyai diagonal yang sama panjang. Diagonalnya itu diagonal AC dan diagonal BD. Dan saling berpotongan tegak lurus sehingga membagi dua sama panjang. Kemudian ada persegi panjang. Persegi panjang ini sekilas mirip dengan persegi, tapi salah satu sisinya kita bisa lihat di gambar bahwa ada dua sisi yang lebih panjang daripada sisi yang lain. Jadi sifatnya itu dia memiliki dua buah sumbu simetri dan simetri putar tingkat 2, dapat menempati bingkai dengan 4 cara, sisi yang berhadapan sama panjang. Jadi tidak semua sisinya sama panjang, sisi yang berhadapan saja yang sama panjang. Yang mana yang dimaksud berhadapan? AD dan CB ini berhadapan, AB dan BC dia juga berhadapan. Kemudian tiap sudutnya sama besar, ya sama dengan persegi tadi, yaitu 90 derajat. Kemudian diagonalnya juga sama panjang, dan saling berpotongan membagi dua sama panjang. Berikutnya ada bangun datar jajar genjang. Jadi sifat-sifat jajar genjang itu sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Yang sejajar ini AD dan BC dia sama panjang. AB dan BC dia juga sama panjang. Kemudian sudut yang berhadapan, yang mana dimaksud dengan sudut yang berhadapan? Sudut A dan sudut C ini berhadapan, sudut B dan sudut D dia berhadapan, dia sama besarnya. Kemudian dua sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat atau disebut juga dengan saling berpelurus. A dijumlahkan dengan B ini 180 derajat, B dijumlahkan dengan C 180, C dengan D 180 derajat, dan D dengan A juga 180 derajat, sehingga semua sudutnya itu 360 derajat. Kemudian dia juga memiliki diagonal yang membagi dua sama besar dan saling berpotongan sehingga membagi dua sama panjang. Berikutnya trapesium. Trapesium ini coba kalian sebutkan di mana kalian bisa menemukan bentuk trapesium ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, trapesium ini sifatnya dia memiliki sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi sepasang ya, jadi ini sisi yang ini sejajar dengan sisi yang ini. Atau di sini gambarnya sisi AB sejajar dengan sisi BC. Kemudian sudut yang berdekatan antara dua sisi yang sejajar adalah 180 derajat. Jadi sudut A dan sudut D apabila dijumlahkan, dia jumlahnya 180 derajat. Kemudian belah ketupat. Kira-kira apa sifatnya belah ketupat ini? Apakah sama dengan persegi? Tidak ya, dia berbeda dengan persegi. Di mana letak perbedaannya? Dan nanti siapa tahu kalian berpikir bahwa belah ketupat ini adalah persegi yang diputar. Tidak ya, belah ketupat itu memiliki sifatnya tersendiri. Jadi dia mirip dengan persegi. Kemiripannya di mana dia sama-sama memiliki 4 sisi yang sama panjang dan yang berpasangan sejajar.
itu persamaannya dengan persegi. Kemudian kedua diagonalnya ini berpotongan saling tegak lurus dan membagi sama panjang. Dan sudut yang berhadapan sama besar dan terbagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Jadi sudut B sama dengan sudut D dan sudut C sama dengan sudut A. Selanjutnya layang-layang. Layang-layang ini sifatnya ada beberapa, kalian pasti sudah tidak asing dengan bentuk layang-layang ini. Layang-layang ini mempunyai dua sisi yang berdekatan sama panjang. Sisi yang mana? Sisi yang AB dan sisi BC. Dia berdekatan dan sama panjang. Coba kalian bayangkan kalau kalian membuat sebuah layang-layang, dia tidak akan bisa terbang kalau dia tidak sama panjang. Tidak sama panjang antara sisi yang AB dan sisi BC. Kemudian dua diagonalnya saling tegak lurus yang membagi dua yang lain sama panjang. Diagonal yang ini yang dimaksud diagonal BD. Dia membagi dua layang-layangnya. Kemudian diagonal yang lain, diagonal ini karena setelah dibagi dua oleh BD, artinya sama panjang antara A ke tengah sini dan dari tengah ke ujung. Kemudian memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Sudut yang berhadapan sama besar yaitu sudut BAD dan sudut BCD. Sudut yang ini dimaksud sudut A dan sudut C. Kemudian memiliki sebuah diagonal yang membagi dua sama besar. Berikutnya keliling dan luas segi 4. Yang pertama, silahkan dicatat baik-baik rumus-rumus yang di sini, persegi yang bagaimana menghitung kelilingnya. Jadi untuk menghitung keliling itu yang mana yang dimaksud dengan keliling? Keliling itu yang merupakan penjumlahan antara sisi-sisi dari sebuah bangun datar. Kemudian yang mana yang dimaksud dengan luas? Yang dimaksud dengan luas adalah isi dari sebuah bangun datar atau daerahnya. Daerah dari sebuah bangun datar itu yang disebut dengan luas. Jadi kalau sebenarnya untuk menghitung keliling kita tidak perlu rumus, kita hanya melihat sisi-sisinya, misalnya kemudian dijumlahkan ke semua sisinya. Itu adalah sebuah rumus dari keliling. Seperti di sini, persegi keliling persegi. Ada 4 sisinya, jadi 4 dikali S. Atau kalau kalian tidak mau ribet, silahkan dijumlahkan saja. Berapa panjang S ini, kemudian ditambah dengan panjang BC, panjang CD, dan panjang BA. Begitu pula dengan keliling persegi panjang. Kita tidak perlu menghafal rumus, kita hanya bisa juga kita melihat langsung saja. Misalnya kalian tidak tahu apa namanya ini, panjang kah atau lebar kah, kalian bisa langsung menghitung dengan menjumlahkan sisi yang ada. Kemudian luasnya, kalian boleh hafal kalau luasnya tadi persegi sisi kali sisi atau sisi kuadrat, dan luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Begitu juga dengan jajar genjang dan trapesium. Kelilingnya kita langsung saja menjumlahkan sisi A ini ditambah sisi C, kemudian ini kan juga A karena dia sama panjang, ini juga C, seperti itu. Kemudian kalau luasnya itu alas kali tinggi. Dan kalau trapesium, begitu juga dengan trapesium, kita jumlahkan saja sisi A ditambah sisi B tambah 2 kali sisi C, karena 2C di sini dia sejajar, jadi dia sama panjang. Kemudian luasnya adalah A tambah B bagi 2, kemudian dikali T. Adapun yang belah ketupat dan layang-layang, bisa dilihat dan dicatat rumusnya. Kita masuk ke contoh soalnya, silahkan dicatat juga ya baik-baik. Jadi
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.